halukum? Alhamdulillahil khair. Mada ta'mal fi hadzal yaum? Pelajaran apa hari ini? Akidah akhlak. Naam, qabla darsuna fi hadzal yaum qiraati du'a. Billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pelajaran, Bapak absen terlebih dahulu ya. Si Nur Aini, kalau perempuan Hadiroh ya, kalau laki-laki Hadir. Oke, Bapak ulangi. Siti Nur Aini, Iir, Khairum, Hamdan, Aan, Aulia, Aziza. Oke. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Baik, kita hari ini akan belajar tentang jamak qasar. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan jamak qasar? Ya. Siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan jamak qasar? Sebelum Bapak jelaskan apa yang dimaksud dengan jamak qasar, ada kisah 4 lilin. 4 lilin yang menyala sedikit demi sedikit habis meleleh, betul? Yang pertama berkata, aku adalah perubahan, namun manusia tak mampu berubah. Maka lebih baik aku mematikan diriku saja. Itu lilin yang pertama. Kemudian demikianlah sedikit demi sedikit sang lilin padam. Yang pertama tadi padam. Kemudian lilin yang kedua. Yang kedua, aku adalah iman. Sayang, aku tak berguna lagi. Manusia tak mau mengenaliku. Untuk itulah tak ada gunanya aku tetap menyala. Begitu selesai bicara, tiupan angin memadamkannya. Jadi lilin yang kedua mati juga.
Kemudian dengan sedih giliran lilin ketiga bicara. Jadi yang ketiga lagi. Aku adalah cinta. Tak mampu lagi aku untuk tetap menyala. Manusia tidak lagi memandang dan menganggapku berguna. Mereka saling membenci, bahkan membenci mereka yang mencintainya, membenci keluarganya. Tanpa menunggu waktu lama, maka matilah lilin yang ketiga. Yang keberapa? Ketiga. Ya. Tanpa terduga, seorang anak saat itu masuk ke dalam kamar dan melihat ketiga lilin telah padam. Karena takut akan kegelapan, ia berkata, apa yang terjadi? Kalian harus tetap menyala. Aku takut akan kegelapan. Lalu ia menangis berseduh-seduh. Jadi ini lilin keberapa? Apa? Lilin apa anak tadi? Anak ya. Oke. Lalu dengan terharu lilin yang keempat berkata, lilin yang berapa? Jangan takut, janganlah menangis. Selama aku masih ada dan menyala, kita tetap dapat selalu menyalakan ketiga lilin lainnya. Akulah harapan. Dengan mata bersinar, sang anak mengambil lilin harapan, lalu menyalakan kembali ketiga lilin lainnya. Apa yang tidak pernah mati hanyalah harapan yang ada dalam hati kita. Dan masing-masing kita semoga dapat menjadi alat seperti yang anak tersebut, yang dalam situasi apapun mampu menghidupkan kembali iman, cinta, dan perubahan dengan harapannya. Jadi dari cerita ini dapat kita pelajari bahwa semuanya itu akan sirna, ya, kecuali satu, apa? Harapan. Oke. Mari hapus bagi kita. Kita memiliki kemampuan untuk menyalakan semangatnya demi menghidupkan iman, cinta, dan perubahan dengan harapannya. Oke, mari kita baca sama-sama Al-Quran ya. Coba ikuti ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taksuru minas shalah. Ya. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taksuru minas shalah. In khiftum falaysa 'alaikum junahun an taksuru minas shalah. In khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwun mubin. Sadaqallahul azim. Ada yang tahu nih surat apa? Oke, kita lanjut memahami ketentuan sholat jamak dan qashar. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah menjelaskan pengertian sholat jamak, sholat qashar dan sholat jamak qashar. Yang kedua, menunjukkan dalil nakli mengenai sholat jamak, sholat qashar dan sholat jamak qashar. Yang ketiga, mengklasifikasi sholat yang bisa dijamak, sholat yang bisa diqashar, dan sholat yang bisa dijamak qashar. Menyebutkan syarat diperbolehkannya melaksanakan sholat jamak, sholat qashar, dan sholat jamak qashar. Nah, lihat, tengok kan HP-nya masih nyala beda.
Setiap 10 detik minta tolong tengokkan. 2 menit ya. Oke, pernahkah kalian berpergian jauh? Pernah? Pernahkah kalian melakukan sholat? Pernahkah kalian mendengar, melihat, atau bahkan melaksanakan sholat jamak atau sholat qashar? Oke, judul kita hari ini adalah apa? Sholat jamak, sholat qashar atau sholat jamak qashar ya? Sholat qashar atau sholat jamak qashar ya. Yes, dari. Oke, pemilik biro perjalanan mengalami masalah ditinggal para pelanggannya karena dalam menyusun agenda perjalanan tidak memperhatikan keperluan ibadah sholat bagi peserta tur. Dia menyangka bahwa jika setiap waktu sholat harus berhenti, maka membuat perjalanan wisata terganggu dan harus berhenti 5 kali dalam sehari. Untuk melaksanakan sholat 5 waktu, dia minta saran dan bantuan kepada Anda untuk menyelesaikan masalahnya, kemudian menyusun jadwal perjalanan yang di dalamnya terdapat jadwal sholat 5 waktu. Setelah melihat tayangan tadi, permasalahan tersebut adakah yang kalian tanyakan? Dari yang Bapak bacakan tadi, kira-kira ada tak yang kalian tanyakan? Membuat makanan yang berbeda-beda. Ya. Hari Senin, ibu mau masak sup ayam. Ada nggak? Selasa, ibu cuma mau makan sosis. Nggak ada? Coba, kalau Oke, berarti kalau nggak ada Pak. ibu masak Nah, apa? oke. Sekarang diskusikan permasalahan tersebut bersama kelompokmu. Masak apa? Ini Oke, sebelum kita diskusi, coba semuanya berdiri biar jangan ngantuk. Nah, kita speaking dulu. Masih ingat ada speaking apa yang kalian ingat? dari Rabu kira-kira ibu masak apa? Ini apa? Nah, ada jam apa? Alarm jam-jam. Ya, siapa yang bisa mimpin ke sini? Silakan. Ya ini, sini. Coba, ini namanya. Yang salah kita kasih hukuman, setuju? Oke. Coba. 1, 2, sama-sama ya. 1, 2, 3. Alarm jam-jam, alarm jam-jam. Alarm jam-jam, alarm jam-jam. Ada api, ada api. Ada api, ada api. Oke, lebih cepat lagi. 1, 2, 3. Oke, beri tepuk untuk kita semua. Silakan kita kembali. Terima kasih Kak ini. Iya, hari Rabu ibu masak apa? Oke. Jadi yang harus kita diskusikan adalah Masak apa ya? yang pertama, apa pengertian sholat jamak, sholat qashar dan sholat jamak qashar. Yang kedua, bagaimana dalilnya? Yang ketiga, apa saja syarat-syaratnya? Yang keempat, sholat apa saja yang boleh dijamak, dikasar dan dijamak qashar. Kira-kira hari Kamis ibu Oke, kita tutup dulu diskusi kita. Sebelum menjawab ini, ada baiknya kita dengarkan penjelasan dari Pak Guru ya. apa? Aku Bu. Oke. Hari Kamis ibu masak gantung.
Oke, pengertian sholat jamak. Sholat yang digabungkan yaitu mengumpulkan dua sholat fardu yang dilaksanakan dalam satu waktu. Itu adalah pengertian daripada sholat jamak asar. Coba kita ulang lagi. Pengertian dari sholat jamak adalah sholat yang digabungkan, yaitu mengumpulkan dua sholat fardu yang dilaksanakan dalam satu waktu. Misalnya sholat zuhur digabung dengan sholat asar, atau sholat maghrib digabung dengan sholat isya. Kalau subuh boleh ya. Jadi yang lebih jamak apa? Sholat subuh. Yang lainnya boleh. Oke. Misalnya sholat zuhur digabungkan dengan sholat asar, dikerjakan pada waktu sholat zuhur atau pada waktu sholat asar boleh. Jadi boleh dikerjakan digabungkan di dalam sholat zuhur, boleh digabungkan ketika waktu sholat asar. Paham sampai di sini? Sholat maghrib dan isya dilaksanakan pada waktu maghrib atau pada waktu isya. Nah, jadi kalau misalnya kali ini dalam perjalanan, misalnya mau ke Jawa, naik bus, sholat di jamak. Ketika KA ini nyampe di Palembang sudah maghrib, nah, jadi digabungkan saja sholat isya sekalian mengerjakan sholat isya di Palembang. Atau misalnya nyampe ke Lampung, sudah isya nih, lupa maghribnya ataupun pas perjalanan. Jadi ketika di Lampung nanti boleh sholat maghrib dulu, kemudian sholat isya, ya. Itu namanya sholat jamak. Syarat diperbolehkan sholat jamak adalah yang pertama. Nah, jadi Azizah, Lia boleh melaksanakan sholat dengan syarat apa yang pertama? Satu, dalam perjalanan yang bukan untuk maksiat. Nah, itu persyaratannya. Ya. Yang kedua, apabila turun hujan lebat. Nah, misalnya ada petir menyambar, hamdan mau sholat di masjid. Atau di rumah misalnya nggak bisa sholat harus ke masjid. Nah, itu boleh dijamak karena berbahaya. Yang ketiga, karena sakit dan takut. Yang keempat, jarak yang ditempuh cukup jauh, kurang lebih 81 km. Nah, itu adalah syarat diperbolehkan kita menjamak sholat. Oke, sholat jamak dapat dilaksanakan dengan dua cara. Yang pertama adalah jamak takdim, yang kedua adalah jamak takhir. Kalau jamak takdim itu adalah jamak yang didahulukan, yaitu menjamak dua sholat dan melaksanakannya pada waktu sholat yang pertama. Misalnya sholat zuhur dan asar dilaksanakan pada waktu zuhur, atau sholat maghrib dan isya dilaksanakan pada waktu maghrib. Itu namanya jamak apa? Takdim. Ya, jamak takdim. Yang kedua adalah jamak takhir. Apa tadi? Jamak takhir adalah jamak yang diakhirkan, yaitu menjamak dua sholat dan melaksanakannya pada waktu sholat yang kedua. Misalnya sholat isya, sholat maghrib mau digabungkan ke dalam sholat isya, itu namanya jamak takhir. Oke, paham? Itu. Oke. Dalil sholat jamaah adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya dari Anas, ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila ia berpergian sebelum matahari tergelincir maka ia mengharap sholat zuhur sampai waktu asar. Kemudian dua sholat tersebut, tetapi apabila matahari telah menggelincir sudah masuk waktu zuhur, sebelum ia pergi maka ia melakukan sholat zuhur, kemudian beliau naik kendaraan. Hadis riwayat Bukhari. Jadi ini adalah dalil tentang sholat jamak
qashar. Ya. Oke, yang kedua adalah pengertian sholat qashar. Yang pertama tadi adalah sholat jamak. Jadi yang kedua adalah sholat qashar. Apa sholat qashar? Yaitu sholat yang diringkas, yaitu sholat fardu yang 4 rakaat zuhur, asar dan isya dijadikan 2 rakaat. Masing-masing dilaksanakan tetap pada waktunya sebagaimana menjamak sholat. Mengqashar sholat intinya sunnah dan ini merupakan rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang memenuhi persyaratan, ya. Jadi sholat qashar itu adalah meringkas, ya. Apa? Meringkas. Sholat apa saja yang bisa diringkas? Zuhur, asar, isya, yang 4 rakaat, ya. Yang 4 rakaat. Maghrib masuk lagi. Masuk. Dan yang 4 rakaat saja. Yang 4 rakaat ini dijadikan 2 rakaat. Misalnya kayak ini. Mau ke mana? Buru-buru nih saya kan. Misalnya ketinggalan pesawat. Boleh sholat zuhur 2 rakaat, tapi diniatkan dengan niat qashar. Atau misalnya hamdan. Ini mau ngejar speedboat. Sholat isya misalnya. Jadi kalau sholat isya kan lama 4 rakaat. Jadi mau cepat 2 rakaat saja, ya. Tapi di ujungnya ditambah menggunakan qashar. Oke. Oke, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yaitu dalil tentang sholat qashar yang artinya, dan apabila kamu berpergian maka tidak mengapa kamu mengqashar sholatmu. Jika kamu takut diserang orang-orang kafir, sesungguhnya orang-orang kafir itu musuh yang nyata bagimu. Quran surat An-Nisa ayat 4. Oke. Sebelum Bapak tutup pelajaran hari ini, coba pertanyaan yang tadi sudah dikerjakan? Coba sekarang dikumpulkan di depan. Kumpulkan bukunya. Terima kasih. Ini adalah kuis ataupun jawaban dari soal yang Bapak berikan tadi, ya. Oke. Setelah tadi pelajaran kita hari ini tentang sholat qashar atau sholat jamak qashar, ya. Yang intinya dan dapat kita simpulkan bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak memberi beban ataupun tidak memberatkan kita sebagai hambanya untuk beribadah kepadanya. Jadi banyak cara, banyak jalan agar kita tetap beribadah dalam situasi dan kondisi apapun. Betul? Contohnya tadi ketika sholat isya, ya, bisa diringkas menjadi 2 rakaat, ataupun sholat isya bisa digabung, sholat maghrib bisa digabung dengan isya, itu juga sebaliknya, ya. Jadi kita tidak ada alasan untuk tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi tetap kita beribadah apapun kondisi kita, dimanapun kondisi kita, ya, kita diwajibkan tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, nah, syukran katsiran, afwa minkum. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.